Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robik Fahmi. Teman-teman semuanya, baru-baru ini kita mendengar isu menarik soal perkembangan politik terkini, yaitu tentang kudeta terhadap PDIP yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Siapa yang menghembuskan isu ini? Kalau saya cari-cari di berita, ternyata yang menghembuskan isu ini adalah RG, bukan Rocky Gerung ya, tapi relawan Ganjar Pranowo. Mungkin ini adalah buntut kekecewaan mereka terhadap PDIP yang tidak segera mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres yang bakalan diusung. Sebab mereka mungkin khawatir PDIP nantinya akan mengusung Puan Maharani sebagai capres, dan itu pastinya bakalan membuat relawan Ganjar ini akan kecewa. Kita tahu bahwa di tubuh PDIP masih ada Puan Maharani yang itu adalah putri dari Ibu Megawati yang bakalan dan punya peluang untuk diusung sebagai capres. Kenapa kok punya peluang? Ya karena dia putri dari mahkota. Dia putri dari Ibu Megawati. Tidak mungkin kemudian Ibu Megawati mengedepankan sosok lain selain Soekarno. Dan kalau saya lihat Megawati ini punya dua keturunan yang dia bakalan menjadi penerusnya. Yang pertama adalah Prananda dan yang kedua Puan Maharani. Dan di antara keduanya, Puan Maharani ini yang paling memiliki banyak pengalaman di politik. Dia pernah jadi menteri dan sekarang jadi ketua DPR. Jadi kira-kira bisa diprediksi sendirilah bagaimana sikap Ibu Megawati nantinya kalau dihadapkan harus memilih antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani. Tapi teman-teman, isu ini menarik terkait Jokowi akan mengkudeta PDIP. Bisakah presiden itu mengkudeta Pak Jokowi? Yang pertama kita harus melihat track record Pak Jokowi. Apakah dia kader PDIP militan? Ada yang mengatakan Pak Jokowi ini hanya sebatas kader kos-kosan. Artinya dia bukan kader PDIP murni. Dia hanya diambil terus kemudian dijadikan PDIP. Dia tidak merintis dari bawah gitu. Dan dia tidak pernah punya posisi yang bagus di PDIP semenjak menjadi wali kota Solo. Lantas bisakah seandainya itu memang benar akan dilakukan, Pak Jokowi akan mengkudeta PDIP? Kita flashback ke belakang. Jadi sepertinya partai politik yang tidak pro dengan kekuasaan itu akan mudah dihancurkan oleh penguasa. Sebagaimana dulunya ketika Ketika Golkar dulu membuat kekuatan di DPR selepas Prabowo kalah, koalisi merah putih lah kalau itu. Tapi ketika tidak lama kemudian Golkar dibuat riuh. Tapi entah ini siapa yang men-settingnya, apakah ini dari kekuasaan, tapi jelas publik pengamat bisa menyimpulkan sendirilah. Tidak lama setelah dari sana koalisi merah putih sedikit demi sedikit hancur karena partai politiknya diobok-obok ya Golkar waktu itu kalau tidak salah waktu di Munas yang terpilih ya antitesa dari Abu Rizal Bakri, orang yang berlawanan. Jadi jelas kemungkinan ketika dia terpilih dia tidak lagi akan berkoalisi dengan koalisi merah putih. Terus yang kedua ada P3 waktu itu kan.
Kalau tidak salah ini pertarungan antara kubu Surya Dharma Ali dengan yang kemarin sempat di penjara karena kasus OTT itu, Romah Hurmuzi. Terus ada lagi partai apa lagi kemarin? Kalau tidak salah Partai Demokrat juga kemarin sempat terjadi atau bakalan mau dikudeta, dan itu dilakukan oleh orang yang dekat dengan kekuasaan. Jadi bisa disimpulkan lah bagaimana seandainya kemudian partai politik itu tidak pro dengan kekuasaan, itu akan mudah sekali diobok-obok. Tapi apakah itu pelakunya adalah penguasa sendiri atau oligarki yang ada di belakangnya yang memberikan dukungan kepada mereka? Kita tidak bisa menyimpulkan itu karena tidak ada bukti valid untuk bisa menyimpulkan ini. Lantas bagaimana hubungan antara Jokowi dengan PDIP? Kalau kita lihat sepintas, sepertinya PDIP selalu mendapatkan menteri tidak sesuai dengan ekspektasi ya, walaupun PDIP sebagai partai pengusung. Dan seolah ada hubungan yang kurang baik dari sana akibat dari itu antara Ketua Umum dengan Bapak Jokowi. Jadi kalau kemudian muncul isu Presiden bakalan mengkudeta, ya mungkin itu yang dijadikan dasar oleh relawan Ganjar untuk menghembuskan isu itu. Bahkan kemarin sempat dihembuskan isu bahwa kasus EKTP yang terkait ada sangkut pautnya dengan Puan Maharani bakalan kembali dinaikkan kembali. Kita tahu dulu ketika Novanto menjalani persidangan, dia menyebut Puan Maharani menerima uang sekian dolar dari pengusahanya. Dan isu ini bakalan dinaikkan lagi, itu katanya relawan RG. Dan mampukah seandainya itu benar-benar akan dilakukan oleh presiden untuk merebut kekuasaan di PDIP? Saya rasa sulit. Sulitnya kenapa? Kita bisa membaca PDIP ini adalah partai terahnya Soekarno. Jadi tidak sulit kemungkinan untuk menjadikan sosok orang yang bukan dari terah Soekarno untuk menjadi ketua umum. Karena memang yang menjadikan PDIP menarik ini ya karena dia menjadikan terah Soekarno ini yang dijual kepada publik. Ini partainya terah Soekarno. Itu yang mungkin menjadikan PDIP banyak pemilih loyalis ya. Dan yang kedua, PDIP ini adalah partai yang kekuasaannya atau kekuatannya itu berada pada satu orang, yaitu ketua umum. Siapa dia? Yaitu Ibu Megawati. Jadi kalau sudah kekuatan ada di satu titik ini sulit untuk dihancurkan. Terkecuali PDIP mengalami misalkan gejolak di internal misalkan 80% kader itu menolak posisi Ibu Megawati itu. Jadi pengennya di Munas kalau di PDIP itu menginginkan sosok baru gitu. Baru kemudian mungkin ada celah di sana bisa menurunkan atau mengkudeta ketua umum. Tapi sejauh ini tidak ada gejolak internal seperti itu, tidak ada. Jadi PDIP masih solid. Terus kemudian hampir semua kadernya mengatakan tunggu ketua umum, tunggu keputusan umum. Ini menandakan bahwa PDIP masih sulit. Dan ini sulit untuk dikudeta, walaupun itu dilakukan oleh presiden sekalipun. Jangankan PDIP yang punya kekuatan solid berada di ketua umum, Demokrat yang itu masih bisa digoyang, buktinya Demokrat tetap bertahan. Artinya apalagi untuk menggoyang PDIP, untuk mengkudeta PDIP. Ya, sangat sulit lah, sangat sulit. Jadi ya benar katanya katanya Ganjar Pranowo bahwa isu ini adalah upaya untuk mengadu domba antara kelompok pendukung Jokowi dengan
partai politik dengan PDIP. Bahkan Hasto juga kemarin sempat memberikan komentar bahwa itu tidak benar gitu. Jadi ini mungkin bentuk kengototan dari relawan Ganjar yang mereka ngebet Ganjar Pranowo harus nyapres karena punya peluang besar dan selalu elektabilitasnya masuk 3 besar. Bagaimana komentar teman-teman? Silahkan berikan komentarnya, mari kita diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.